Nah, apa sih pengaruhnya ketika kita tuh nggak sesuai ketika kita mau menentukan jarak tanam? Yang pertama, proses tanamnya yang kita buat itu nggak sesuai, maka tanaman satu dengan tanaman yang lainnya mereka akan berebutan untuk mendapatkan unsur hara. Halo guys, halo sahabat agro semuanya, kembali lagi di channel Triberkat TV. Dan sekarang saya sedang ada di Ngablak ya, Ngablak, Kabupaten Magelang. Sebenarnya di belakang sana view-nya Gunung Merbabu sih, bagus sih, tapi karena cuacanya lagi nggak mendukung, jadi kita nggak bisa lihat gunung yang bagus itu. Oke, jadi sekarang kita ada di segmen TBA Edukasi. Sebelumnya kenalan dulu ya. Nama saya adalah Lia. Saya masih baru di channel TBA Edukasi. Biasanya kan sama Mbak Safa ya, sekarang sama saya dulu. Gantian dulu lah, host. Nah, sekarang kita akan membahas topik tentang jarak tanam. Jadi apa sih pentingnya jarak tanam untuk tanaman itu? Tapi sebelumnya, kalau nggak subscribe, nggak seru deh ya. Bolehlah di subscribe dulu channel Triberkat TV. Jangan lupa di like, di komen, di share juga, di share juga ke teman-teman kalian semua, biar teman-teman kalian semua bisa belajar bertani bareng sama channel Triberkat TV. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Apa sih jarak tanam itu tuh apa? Nah, oke. Menurut jurnal yang ditulis oleh Erwin et al. Tahun 2015, beliau menyebutkan tujuan pengaturan jarak tanam adalah untuk mendapatkan ruang tumbuh yang baik bagi pertumbuhan tanaman, guna menghindari persaingan unsur hara, sinar matahari, mengetahui jumlah benih yang diperlukan, serta mempermudah dalam pemeliharaan, terutama dalam penyiangan. Nah, apa sih pengaruhnya ketika kita tuh nggak sesuai ketika kita mau menentukan jarak tanam? Yang pertama, tanaman nggak bisa dapat sinar matahari secara memadai. Nah, kenapa? Itu sangat berpengaruh karena seperti yang sahabat aku tahu semuanya ya, tanaman itu butuh banget sama cahaya matahari. Jadi tanaman tuh butuh banget buat berfotosintesis lah. Mereka nggak bisa hidup tanpa cahaya matahari. Seperti aku nggak bisa hidup tanpa GADE. Nah, yang kedua adalah persaingan unsur hara. Jadi ketika jarak tanamnya yang kita buat itu nggak sesuai, maka tanaman satu dengan tanaman yang lainnya mereka akan berebutan untuk mendapatkan unsur hara. Yang ketiga adalah zona perakaran. Jadi ketika kita nggak mempertimbangkan jarak tanam, zona perakaran dari satu tanaman ke tanaman yang lain tuh bakal bertubrukan lah, intinya mereka nggak bisa tumbuh dengan maksimal ketika zona perakarannya nggak bebas. Jadi bisa kita lihat di sini ya, kalau tanaman sayur seperti ini, kenapa mereka nggak membutuhkan jarak tanam yang begitu luas? Karena antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya, mereka nggak begitu tinggi. Jadi mereka nggak membutuhkan jarak tanam yang luas. Jadi tetap bisa tumbuh dengan maksimal ya untuk tanaman sayur. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan ya dari ketiga pengaruh yang saya sebutkan tadi. Next adalah pertimbangan. Apa sih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau menentukan jarak tanam antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya? Yang pertama adalah jenis tanaman dong yang pasti. Ya kali kita nentuin jarak tanam, kita nggak tahu jenis tanamannya. Kalau udah ditentukan jenis tanamnya, kemudian adalah luas kanopi. Kita harus memperhatikan perkembangan tanaman. Nggak harus tanaman kita sih, mungkin ada yang tanya, lah kan aku belum nanam, kok aku harus memperhatikan perkembangan tanaman? Kan kita bisa belajar dari YouTube Triberkat TV, bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalau tanaman itu tuh tumbuhnya gimana, maksudnya kita
memperhatikanlah apakah tanaman itu luas kanopinya gimana. Terus, oh ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, kalau untuk tanaman sayur seperti ini, dia kan nggak butuh jarak tanam yang luas. Kenapa? Karena dia nggak tinggi ya, nggak tinggi. Ya nggak tinggi seperti saya. Dia nggak tinggi, dia bocil-bocil, jadi dia nggak butuh jarak tanam yang begitu luas. Kemudian lahan, kita juga harus pikirkan juga, ini termasuk di lahan yang suburkah atau lahan yang kurang suburkah. Jadi ketika tanaman ditanam di lahan yang kurang subur, kita bisa agak perluas lagi jarak tanamnya agar mereka bisa mendapatkan unsur hara yang cukup, jadi nggak kekurangan. Karena kalau kekurangan, ya kayak kita kekurangan makan jadinya kurus kayak saya. Jika ditanam di lahan yang subur, kita bisa perkecil lagi jarak tanamnya, asalkan kita tetap memperhatikan luas kanopinya, kita tetap memperhatikan tingginya, tinggi pendeknya tanaman itu. Dan yang terakhir adalah musim. Apa musim hujankah atau musim kemaraukah? Itu. Jadi ketika tanaman ditanam di musim hujan, jarak tanamnya bisa agak diperluas. Kenapa? Karena ya ketika tanaman ditanam di tempat yang lembab, itu penyebaran jamur bisa berkembang dengan pesat. Sebaliknya, ketika kita menanam di musim kemarau, jarak tanamnya bisa lebih dipersempit lagi, asalkan kita tetap memperhatikan antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya, dia saling menutupi atau enggak. Karena kalau saling menutupi itu berarti terlalu dekat. Nah, kemudian kita membahas tentang hasil panen nih. Positif negatifnya kita menanam dan kita mempertimbangkan jarak tanam itu. Ketika jarak tanamnya terlalu sempit, mungkin kita bisa mendapatkan hasil panen yang bobotnya lebih banyak lah. Tapi untuk hasilnya sendiri bisa dibilang nggak maksimal lah. Kenapa? Karena tanaman nggak mendapatkan unsur hara yang berkecukupan. Ketika kita memperluas lagi jarak tanamnya, memang resikonya kita nggak mendapatkan bobot panen yang banyak. Tapi hasil panen kemungkinan besar akan lebih bagus lagi, akan lebih baik kualitasnya karena tanaman mendapatkan cukup unsur hara. Nah, sudah cukup ya teman-teman, sudah cukup ya sobat agro semuanya. Paham kan tentang gimana sih, apa sih pentingnya kita menentukan jarak tanam? Apa sih pentingnya kalau kita mengabaikan jarak tanam? Dan sapinya bunyi lagi loh. Sekarang udah paham ya apa pentingnya jarak tanam dan jarak tanam itu apa, positif negatifnya ketika kita memperhatikan jarak tanam itu apa, terus apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menentukan jarak tanam. Nah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan di segmen TBA Edukasi kali ini. Next, bisa dong kalian komen di bawah apa sih yang harus kita bahas lagi, apa sih yang pengen sahabat agro semuanya ketahui, tips-tips dari kami, tips-tips pertanian ya, kita bisa belajar bareng lah. Atau mungkin bisa di komen bagusnya gimana, kurangnya apa gitu. Oh, makasih banget kalau mau di komen seperti itu. Kalau kita menerima banyak masukan, kita terbuka. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih, dadah.